Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama tidaklah lupa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Jumat, kita tetap diberinya kesempatan yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu membaca surah Yasin, tahtim, tahlil beserta doanya, sehingga hajat-hajat yang telah disampaikan ahli bait tadi mudah-mudahan Allah SWT akan meridhoi dan menghijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah beriring salam juga tidak kita bosan-bosannya menyampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak menjadi umatnya yang diakui di akhir zaman. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita telah berkumpul bersama, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami menyampaikan karena saat ini sedang tenar-tenarnya teknologi dan juga di dalamnya ada dampak buruk, itu tentang judi online. Jadi judi online itu saat ini sudah menjadi fenomena terkini. Jadi ada menjadi kebanggaan, ada juga menjadi kerusakan karena namanya judi. Jadi tanpa pandang bulu fenomena ini dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, bapak-bapak, dan juga orang tua, orang muda, tak pilih kaya miskin, tetapi tetap melaksanakan sebagiannya, yaitu dengan namanya judi online. Jadi menurut pandangan Islam, judi online ini termasuk dalam kategori dosa besar atau haram. Jadi kalau sudah hukumnya haram, berarti dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Yang diserunya orang-orang yang beriman nih ibu-ibu. Berarti orang kafir nggak diserunya. Jadi karena menurut ajaran agama kita berjudi itu adalah dosa dan haram. Makanya diseru orang-orang yang beriman, bukan orang-orang. Kalau orang-orang berarti ada orang kafir, ada orang kita. Nah, tapi di sini seruan Al-Quran itu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung, tentu kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini judi itu banyak di kalangan kita, Bu. Kita nggak tahu anak kita main HP, rupanya dia bermain judi di HP itu. Karena judi di HP itu bermacam-macam. Ada sekarang ini orang berjudi di HP itu sampai terjual-jual barangnya, istrinya pun diceraikannya. Saking dia
ketagihan atau kecanduan judi tersebut. Jadi mungkin di kalangan ini kita sebagai orang tua tentu sebagai pengasuh anak-anak kita. Jadi dalam keadaan seperti ini kitalah yang selalu mengontrol bagaimana keadaan anak-anak kita dalam menjalankan teknologinya, yaitu mungkin dia apakah ia belajar dalam pendidikannya ataukah dia sudah berjudi di dalam teknologinya tersebut. Maka kita sebagai orang tua yang harus mengetahuinya, terutamanya jangan orang lain. Nanti kalau orang lain mengetahui diadukan ke kita, ada pula kadang orang tua itu salah tangkap, disebut orang anaknya berjudi, dia marah-marah karena dia tak mengaku perbuatan anaknya itu berjudi ketika dia memainkan teknologinya. Jadi judi online itu banyak dampaknya yang timbul buruk, dan disebabkan judi online itu merusak keluarga, juga merusak ekonomi, dan juga merusak sosial. Nah, jadi diantaranya yaitu yang jelasnya dalam beribadah, karena judi tadi ada tanggungnya, tanggung. Nah, udah azan orang tanggung, nah, dilanjutkan lagi, tahu-tahu kalah, sakit kepala nggak jadi sholat. Nah, itu kalau bagi yang sholat berjudinya. Tapi ada juga orang yang tak pernah sholat, memang sudah kecanduan berjudi, tapi dia juga bisa membuat permusuhan atau pertengkaran. Walaupun sholat ditinggalkan, ditambah lagi nanti dia karena kalah bertengkar pula lagi sama orang. Dan juga di rumah tangganya pun dia membuat kekacauan karena kecanduan judi online tersebut. Judi online itu bisa juga membuat seseorang berjiwa malas karena dia asik dengan teknologinya, maka pekerjaannya tidak dikerjakannya. Nah, jadi dalam hidup banyak angan-angannya, tapi tak bisa dicapainya karena kerjanya berjudi. Berjudi sendiri dengan HP itu namanya judi online. Nah, jadi judi itu tidak hanya duduk di kedai saja dengan bermain kartu, tidak. Nah, tidak juga dengan taruhan-taruhan, tapi judi online itu dia mainnya sendiri, dipencet-pencet tombol-tombol itu, maka terjadi di situ perjudian. Maka itu adalah dilarang oleh Allah karena judi itu haram hukumnya. Juga bisa menghancurkan rumah tangga dan merenggangkan hubungan suami istri, apalagi juga orang tua serta antara teman. Nah, gara-gara judi, mungkin pasalnya karena judi ini menggunakan data. Data itu kalau tidak ada di teknologi kita tidak bisa berjalan judi tadi. Tentu perlunya apa, Bu? Tentu perlunya uang atau dana untuk membeli paket tadi. Setelah nanti paket terisi, kita sudah pingsan berjudi tersebut. Kadang uang dari paket itu dipinjam pula sama orang atau sama teman. Dibilanglah mungkin alasan untuk berobat anak, tahu-tahunya untuk berjudi, maka terjadilah pertengkaran atau rengganglah hubungan kita sesama teman atau orang tua kita. Juga judi ini setelah nantinya menyebabkan kecemasan dan stres, juga akhirnya menegakkan seseorang untuk narkoba. Nah, jadi kalau orang sudah berjudi, udah malas narkoba lagi, tentu banyak kali akibat yang sudah ditemui di dalam judi tersebut. Jadi judi online juga dapat merusak akhlak seseorang dan membuat kecanduan sehingga nekat melakukan pinjaman online. Kadang-kadang orang berutang kita tahu, Bu, tidak sama tetangga aja lagi sekarang ini, karena di dalam HP itu semuanya ada. Mau pinjam uang boleh dipencet. Nanti bayarnya tahu-tahu datang orang menyita rumah kita. Kita mau bicara sebagai istri nggak bisa lagi karena suami kita yang berbuat seperti itu. Mungkin anak kita yang berbuat seperti itu. Jadi intinya di sini kita sebagai orang tua ataupun istri tentu saling bahkan menasihati, Bu, saling mengingatkan
Kalau sudah keterlaluan nampaknya suami kita itu main HP-nya atau anak-anak kita itu perlu kita waspadai. Mungkin anak-anak itu bukan lagi main sembarang main biasa, tapi mungkin sudah main judi di dalam HP tersebut. Jadi itu kan dapat juga merugikan kita, merugikan diri kita sendiri, karena sumber anak itu dari kita. Nanti dia minta duit, mak beli paket, baru berapa jam habis paket, mak minta duit lagi, mak beli paket. Percaya juga kita belikan juga paket, ketiga kalinya beli paket lagi. Kalau sudah 3 kali coba diperiksa teknologi anak-anak kita tersebut. Jadi judi online itu banyak kali akibat-akibat yang ditimbulkannya tentang keburukan. Juga contoh judi online ada tuh banyak sekali. Kalau di HP itu namanya tulisannya judi slot. Biasanya dimainkan sebagai alternatif. Istilahnya keperluan kita ini alternatif keperluan kita. Tapi kenapa orang kecanduan dengan judi slot itu? Karena permainannya sangat menarik. Mungkin kita ada permainan tombol-tombol, rupanya situ ada judi. Jadi judi itu nggak harus kita istilahnya paket tersengaja untuk judi. Kalau sekarang kan ada namanya paket berikan, itulah rupanya orang berjudi. Main game itu rupanya judi. Tapi orang-orang biasa itu tidak judi game, tapi judi slot namanya, judi slot. Jadi biasanya itu dipergunakan untuk biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya rupanya judi. Jadi itu juga kita perhatikan, karena media ini bisa merusak, bisa juga membuktikan menuju kebaikan. Jadi mungkin itu saja ibu-ibu dari kami, karena sekarang tenar-tenarnya judi online, maka Kementerian Agama sampai menyebarkan surat-surat kepada kami sebagai penyuluh agama untuk pencegahan judi online. Kalau kami nggak bisa mencegahnya, Bu, tentu kami memberitahu kepada ibu-ibu, mungkin karena punya anak muda, suami juga, kita sendiri juga kalau bisa dijauhkan dari judi online tersebut. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, dapat juga kita nantinya kedepannya bisa selamat daripada judi ini, agar kita tidak melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu, itu saja penyampaian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap selalu bersilaturahmi dalam rangka kegiatan ini, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.